Katakan, aku tahu rancanganku tentang engkau, masa depan yang penuh pengharapan. Jadi masukkan rancangan dan kehendak Tuhan di dalam slot keimanan dan alam bawah sadar kita, bahwa engkau dan saudari Elisa dipertemukan bukan karena kebetulan, bukan karena persamaan suka makanan jenis makanan tertentu, bukan, tapi karena Tuhan menginginkan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang tua bangga punya anak. Abraham juga bangga punya anak, punya jodohnya. Saya sudah menikahkan satu putra. Oh Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, bukan sombong nih. Waktu putra sulung saya menikah, saya panggil favorit penyanyi saya, Ute. Ute itu siapa ya? Hah? Siapa? Ruth Sahanaya ada itu. Saya tahunya Ute. Saya panggil Ute. Kata saya, anak saya sulung, saya harus panggil. Saya tawarkan kepada besan saya, besan, pakailah adat Batak. Karena apa Pak? Saya ingin mewujudkan apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh cara-cara manusia. Supaya tahu bahwa inilah nilai pernikahan, bahwa inilah nilai rancangan dan rencana Tuhan. Tidak akan berhenti di sana saja. Ada rancangan Tuhan berikutnya di dalam kehidupan generasi kita, generasi saudara Vicky dan saudari Elisa. Kita harus berdoa. Sebentar lagi ada satu fase di mana papa mama akan diberikan waktu untuk menerima sungkem dari mereka. Dan setelah pada saat menerima sungkem, papa mama hukumnya wajib harus menumpang tangan dan doakan. Tidak gampang untuk masuk di dalam bahtera pernikahan itu, tidak mudah. Tetapi Kolose ini firman Tuhan babak-babak terakhir. Tetapi Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan bimbingan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang, coba Kak Milen tolong tayangin dong. Ayatnya belum tahu Om. Iya, Om juga masih cari nih. Ya. Kolose pasalnya yang ketiga, coba buka di dalam ayatnya yang ke-22. Ini juklak agar kamu tahu ada berkat Tuhan setelah pernikahan, setelah pesta malam pertama dan selanjutnya. Ada berkat Tuhan yang harus kamu tempuh dengan sikap-sikapmu. Dan Rasul Paulus memberikan arahannya demikian, mulai dari ayatnya yang ke-23, Neng Milen, jangan 22. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat yang terakhir 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ingat ayat-ayat ini di dalam mengelola pernikahan. Perbuat kepada istri seperti kepada Tuhan, perbuat kepada suami seperti kepada Tuhan, perbuat kepada orang tuamu. Nanti Vicky, saudara Vicky punya mertua, saudari Elisa punya mertua, dan tentu orang tua kita semua yang ada di sini, tentu orang tua yang tidak memperlakukan anak-anak kita sebagai generasi Z, generasi sandwich. Generasi Z-nya sih iya, tapi tidak memperlakukan sebagai generasi sandwich. Kasihan kalau kita jadikan generasi sandwich, ditekan oleh orang tua, dikasih beban,
oleh mertua, dikasih beban oleh kantor, dikasih beban oleh turunan dan masa depan. Di dalam ibadah-ibadah hari ini saya sampaikan, mari kita menjadi orang tua yang meringankan keturunan-keturunan kita. Jangan kita bentuk generasi keturunan kita menjadi generasi sandwich, digencet sana, digencet sini. Dia juga sudah kegencet oleh pekerjaannya, oleh masa depan anaknya, oleh kreditan rumahnya, oleh kreditan mobilnya, oleh semua indeks prestasi yang dicatat oleh perusahaan. Dan kita orang tua wajib mendoakan untuk segala sesuatu apa yang kamu perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan. Hormati orang tua, karena hukum yang ke-10 ada tambahannya. Jika kamu mau panjang umur dan sehat-sehat, hormati orang tua, kasihi orang tua. Tapi orang tua juga, saya menggunakan narasi-narasi kontemporer. Jangan menjadikan anak-anak kita menjadi generasi sandwich. Sudah cukup, doakan mereka, berikan kemampuan mereka agar bahtera rumah tangga mereka bisa berlayar mengarungi lautan yang luas, dan Tuhan saja yang ada di dalam bahtera kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam fase berikutnya, yaitu pemberkatan nikah kudus. Firman Tuhan sudah disampaikan, kita akan masuk di dalam tahapan berikutnya, yaitu pemberkatan nikah kudus daripada saudara Vicky dan saudari Melisa. Dengan hormat, dengan kasih Tuhan, pemain musik, para hamba Tuhan yang melayani, mendampingi saya datang ke altar, mari kita sama-sama melayani pemberkatan nikah kudus ini. Dengan hormat, dengan kasih Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga besar daripada kedua belah pihak, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, pemain musiknya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu, amin, haleluya, memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hanya ini saja yang kami mau tahu, hanya kasih Tuhan saja. Kami tahu banyak badai, kami tahu banyak tantangan, tapi kami lebih tahu kasih Tuhan lebih besar daripada tantangan-tantangan yang menghadang perjalanan kehidupan daripada saudara Vicky dan Elisa dan kita semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan terbatas dan tidak mampu, tapi kami percaya ada satu pribadi Roh Kudus yang menyempurnakan setiap kesalahan-kesalahan kata dan keterbatasan hamba-Mu, dan Roh Kudus saja yang mengukirkan
dalam-dalam di dalam hati kami, terlebih lagi di dalam mempelai yang terus dipelihara terus Tuhan, yang terus dituntun Tuhan, yang terus diperhatikan Tuhan. Tidak berhenti sampai di sini saja, sampai terus mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak, kami akan mulaikan prosesi pemberkatan nikah kudus daripada saudara Vicky dan saudari Elisa Prima, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya akan memulai acara pemberkatan nikah kudus ini dengan ada beberapa tahap.